Labuhan Batu, salah satu kabupaten paling potensial di Sumatera Utara. Tanah yang kaya akan sumber daya alam dan berjuta keragaman budaya dan keramahan ada di sini. Labuhan Batu adalah permata yang tak pernah pudar tergerus zaman. Catatan menorehkan sejarah panjang kabupaten ini sejak hidupnya jalur sutra perniagaan di Selat Malaka. Tapi iklim perubahan mulai terlihat kala armada Angkatan Laut Belanda mendaratkan pasukannya tahun 1862 silam di Labuhan Bilik. Kota kecil di bibir sungai Bilah ini menjadi penandanya. Dari sinilah nama Labuhan Batu berasal, dari sebuah tonggak batu yang menjadi penambat tali kapal. Labuhan Batu kini dikenal dengan nama Labuhan Batu. Secara geografis, Kabupaten Labuhan Batu berada di antara 1 derajat 41 menit hingga 2 derajat 44 menit lintang utara dan 99 derajat 33 menit hingga 100 derajat 22 menit bujur timur. Dengan luas 2.561,38 km persegi atau seluas 256.138 hektar. Kabupaten Labuhan Batu berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, dan Provinsi Riau. Saat ini, Labuhan Batu berpenduduk 418.922 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan. Mayoritas penduduk Labuhan Batu beragama Islam dengan presentasi mencapai 83%. Kristen Protestan 12%, Kristen Katolik 2%, dan Buddha 2%. Seluruhnya hidup berdampingan dan saling menjaga toleransi hingga saat ini. Kabupaten Labuhan Batu yang sebagian besar adalah merupakan perkebunan, di mana luas perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu ini yang dikelola oleh swasta ataupun BUMN itu seluas 67.000 hektar yang menghasilkan 1,3 juta ton buah tandan segar sawit sekitar pada tahun 2011. Sedangkan perkebunan rakyat itu terdiri daripada 33.000 hektar yang mana menghasilkan lebih kurang 443.000 ton buah tandan segar sawit per tahun. Tidak hanya sawit yang dihasilkan oleh Kabupaten Labuhan Batu, termasuk juga karet yang luas perkebunan karet di Kabupaten Labuhan Batu ini lebih kurang 4.000 hektar yang menghasilkan sekitar 6.000 ton per tahun. 6.000 ton per tahun produksi karet. Ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap Kabupaten Labuhan Batu yang tanahnya begitu subur dan pernah mencapai predikat penghasil karet terbesar di dunia pada zamannya pada tahun 1920-an. Dan pada saat ini konversi perkebunan karet sudah berubah menjadi perkebunan sawit, dan perkebunan sawit ini menghasilkan CPO yang cukup besar dan terbesar di Sumatera Utara pada saat ini. Selain perkebunan, areal pertanian pangan dan hortikultura di kabupaten ini juga masih cukup luas. Tahun 2011 tercatat produksi padi sebanyak 116.928 ton dari luas areal sawah 25.084 hektar. Dengan luas yang sama pada tahun sebelumnya, produksi padi Labuhan Batu sebanyak 106.848 ton.
jumlah produksi gabah kering giling itu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan pengetahuan petani yang bertambah dengan gencarnya berbagai kegiatan penyuluhan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Labuhan Batu tak kalah menjanjikan. Sepanjang tahun lalu, kabupaten ini mampu mencapai produksi ikan sebesar 149 ton. Jumlah itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi kelautan yang belum tergali. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mencanangkan program bantuan kapal untuk nelayan di wilayah pesisir. Di tahun 2011 lalu, pemerintah kabupaten telah menyalurkan 10 unit kapal secara gratis. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu juga membangun jalan sepanjang 40 km. Jalan inilah yang menghubungkan daerah pesisir dengan perkotaan. Pemerintah berharap pembangunan ini akan semakin meningkatkan roda perekonomian masyarakat pesisir. Potensi lainnya yang dimiliki kabupaten ini yakni potensi kehutanan. Tercatat 26.884 hektar merupakan hutan lindung, sedangkan hutan tanaman produksi mencapai luas 17.613 hektar. Dengan berbagai potensi sumber daya alam, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu saat ini dipimpin oleh Dr. Haji Tigor Panusunan Siregar, SPPD, dan Wakil Bupati Suhari Pane, SIP, menetapkan visi Labuhan Batu Mandiri di tahun 2015. Untuk mewujudkan itu, pemerintah telah mencanangkan berbagai program pro rakyat seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Untuk mencapai visi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Mandiri, kami memberikan fasilitas kepada masyarakat Kabupaten Labuhan Batu, yaitu satu adalah pendidikan gratis sampai kelas SMA atau wajib belajar sampai 12 tahun. Kemudian kami juga memberikan kesehatan gratis, pengobatan dan pelayanan gratis terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang merasa dirinya tidak mampu. Dengan menunjukkan KTP, mereka bisa dapat pelayanan dasar di puskesmas atau puskesmas pembantu, dan bila harus dirujuk ke rumah sakit Rantau Prapat sebagai pusat rujukan puskesmas, ini mereka akan mendapat pelayanan seluruhnya. Biaya ditanggung oleh pemerintah kabupaten asalkan mau mereka dirawat di kelas 3. Kami juga memberikan pelayanan dokumen catatan sipil yang diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Labuhan Batu secara cuma-cuma. Dan ini sudah berlangsung dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati selama 2 tahun terakhir, baik akte kelahiran, kartu keluarga, serta kartu penduduk itu diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu saat ini telah menggratiskan biaya sekolah hingga tingkat SMA. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu juga berhasil merealisasikan target program pemberantasan buta huruf di tahun 2011 lalu. Dalam 2 tahun pertama kepemimpinan Tigor Suhari, secara perlahan mampu menurunkan angka kemiskinan di Labuhan Batu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhan Batu hanya 9.033 kepala keluarga. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9.144 kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu juga terus mengadakan pembangunan di segala bidang, mulai transportasi hingga pembangunan pariwisata. Tercatat di kota ini terdapat 12 hotel dengan 395 kamar untuk para wisatawan. Dengan berbagai potensi yang ada, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sangat terbuka untuk investor.
Selain sektor perkebunan dan pertanian, sektor pelayanan jasa menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Dengan melihat potensi Kabupaten Labuhan Batu ini, kami mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Labuhan Batu ini, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, ataupun jasa. Silakan berhubungan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kami yakin saudara akan mendapat informasi yang terbaik, dan kami yakin bahwa saudara investor juga akan mendapat perlindungan penanaman modal yang baik di Kabupaten Labuhan Batu. Berbagai program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mendapatkan respon positif dari kalangan legislatif. Dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, kami sangat mendukung hal ini. Tentunya masyarakat Labuhan Batu sangat mengharapkan bagaimana pemerintah ke depan lebih bagus lagi sesuai dengan visi dan misi Bupati Labuhan Batu Mandiri 2015-2020. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Labuhan Batu. Itulah Labuhan Batu, tanah yang menyimpan berjuta janji untuk masa depan. Mari berkunjung dan berinvestasi di Labuhan Batu. Labuhan Batu. Labuhan Batu tempat